Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتق السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah
sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kesempatan Jumat kali ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba manusia-manusia pilihannya untuk bisa bertakarrub, untuk bisa membuktikan kecintaan dan ketaatan kita kepadanya, sehingga kita dimudahkan langkah-langkah untuk bisa menuju ke rumah Allah, ke masjid-masjidnya, dan kita semuanya tentunya punya harapan, punya doa, munajat. Semoga upaya-upaya kita semuanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah telah dibalas dengan ganjaran dan kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, insyaallah kita semuanya orang yang istiqomah dan konsisten mengikuti sunnah-sunnahnya telah di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sedang sholat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap mimbar Jumat seperti ini, khatib senantiasa menguatkan kepada kita semuanya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, di setiap mimbar Jumat seperti ini, pesan takwa itu menjadi sebuah kewajiban yang disampaikan oleh Nabi kepada kita semua. Untuk apa? Mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan eksistensi kita bahwa kita adalah makhluk dan Allah adalah Khaliq. Dia adalah pencipta dan kita semuanya adalah diciptakan oleh-Nya. Dan karenanya jemaah sekalian, untuk mendapatkan sebuah tempat yang terpuji di sisi Allah, kita harus mengupayakan bagaimana kita semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa. Dan janganlah kemudian kita ini mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau kehidupan kita ini tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kehidupan yang sia-sia. Karena tujuan dari penciptaan kita adalah hanya untuk membuktikan bahwa kita ini layak sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang hanya ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-Nya yang namanya manusia. Kalau bukan karena itu jemaah sekalian, untuk apa kemudian Allah menciptakan manusia? Karena tujuan untuk ibadah itulah kemudian Allah menciptakan kita semua. Tapi jemaah sekalian, yang perlu kita sadari juga bahwa Allah itu tidak butuh terhadap penghambaan kita, terhadap ibadah kita, semua kebaikan kita sebenarnya Allah tidak butuh. Tapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan itu semuanya. Itu adalah jalan dan wasilah untuk bagaimana kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju ke sana, Allah ini sudah menganugerahkan, menurunkan kepada kita yang namanya Al-Quran, sehingga itu menjadi sebuah pedoman, menjadi sebuah model untuk kita ikuti. Bagaimana menapaki hidup dan kehidupan ini sesuai apa yang diinginkan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran itu harus dibaca, dipahami, kemudian ditadaburi, kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan yang menjalankan titah-titah ilahiyah dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Apa yang diinginkan oleh Allah dari hidup ini seharusnya itu menjadi sebuah pertanyaan mendasar. Kalau manusia ini tidak saling bertanya, maka dia akan kebablasan. Apakah perjalanannya ini sampai detik ini itu sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Ada nggak kemudian setiap saat, setiap waktu kita menanyakan ini? Apakah hidup saya ini sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Apakah semakin jauh? Dan karena Quran itu dikasih untuk kita semakin menjadi orang yang lurus. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ya, Al-Quran ini memang diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia, untuk memberikan informasi jalan yang lurus, untuk memberikan apa yang menjadi, kalau bahasanya itu adalah obsesi. Obsesi manusia itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat di dalam Al-Quran ini terkait dengan diri sebagai manusia. Ada salah satu surah yang kemudian itu disunnahkan untuk dibaca di setiap Jumat pada subuh. Surat Al-Insan, surat yang berbicara terkait kita, tentang kita manusia. Jemaah sekalian, dan kenapa kemudian itu surat itu ada? Karena hari ini jemaah sekalian, dalam zaman ini ada manusia itu yang seharusnya normal dia berjalan dengan dua kaki, tetapi sifat dan sikapnya seperti makhluk yang memiliki kaki empat. Dia normal memang sebagai manusia, tetapi tindak tanduknya, tingkah lakunya itu tidak mencerminkan, tidak menggambarkan bahwa dia adalah manusia. Makanya di Al-Quran kemudian Allah gambarkan perihal manusia seperti itu, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu laksana seperti hewan, seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih rendah, lebih hina daripada binatang itu. Inilah menjadi sebuah proses penyadaran kepada kita semua. Apakah sudah betul memang saya ini sebagai manusia dan sudah bersikap selayaknya sebagai manusia? Jangan sampai kemudian kita jatuh dalam hal yang disintir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, karena manusia, kenapa sampai Allah menyatakan bahwa mereka itu laksana binatang, bahkan lebih hina daripada binatang? Dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai oleh Allah hati yang dengan itu dia bisa memahami, menyadarkan dirinya bahwa saya ini memang adalah makhluk Allah, adalah manusia. Harusnya dengan instrumen hati itu semakin dia paham dan sadar bahwa posisinya dia ini adalah rendah, sedangkan Allah yang maha. Harusnya manusia itu dia hambaannya
kepada yang lain. Bukan menghamba kepada jabatan, bukan menghamba kepada harta, bukan menghamba kepada kemegahan, keturunan yang baik, bukan itu yang maksud. Tapi memang hanya menghambakan kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya dia dianugerahi oleh Allah instrumen mata untuk melihat, tetapi dia tidak mampu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, tidak mampu dia karena tertutupi oleh kesombongan, tertutupi oleh, terhijab dengan kemegahan yang dia miliki, kemewahan hidup yang biasa, sehingga tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika dia dibekali instrumen telinga, walahum adanun la yasma'una bih, punya telinga secara normal tapi tidak bisa mendengarkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mampu menyedot, mendengarkan nasihat-nasihat ilahiyah, tidak mampu kemudian tergerak karena instrumen telinganya tertutupi oleh kesombongan, oleh kemaksiatan. Jelas sekali. Oleh karenanya kemudian ketika Allah berbicara di surat Al-Insan ini, kita disadarkan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Ketika kemudian Allah buka ayat itu dengan pertanyaan, bukankah pernah datang kepada kamu manusia sebuah waktu yang dari masa yang ketika itu kamu belum bisa disebut sebagai manusia? Kita ini memang belum bisa disebut, belum ada yang namanya manusia sebelum kemudian Allah menciptakan kita. Tidak dikenal itu yang namanya Ahmad, Hardi, Sutomo dan lain sebagainya, belum dikenal. Kita baru bisa dikenal kemudian Allah ciptakan yang namanya manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kemudian kata Allah, sungguh kami telah ciptakan ini manusia dari setetes air mata yang bercampur, yang kami hendak mengujinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujian yang Allah inginkan? Allah hendak uji manusia itu dengan adanya perintah dan larangan. Karena itu jemaah sekalian, kemudian kata Allah, faja'alnahu sami'an basir. Kemudian itu kami jadikan dia bisa melihat, dia bisa mendengar dan bisa melihat. Sami'an basir. Dan memang ketika kita ini teranugerahi oleh Allah dengan bisa mendengar dan melihat, itu menjadi ujian. Dan ujian itulah yang kemudian Allah terangkan tadi di surat yang lain, yang kemudian sampai Allah menyindir bahwa manusia itu mereka bisa posisinya berada lebih rendah daripada binatang karena dia tidak mampu menggunakan instrumen pendengaran, penglihatan, dan kemudian dilanjutkan ayat di surat Al-Insan itu Allah sampaikan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Yang kemudian sungguh kami telah menunjukkan kepada manusia ini jalan yang lurus, as-sabil, jalan yang lurus, ya Mas. Makanya kenapa kemudian kita di sholat itu sering meminta kepada Allah di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Karena memang Allah sudah berkali kita ini menjadi peniti jalannya yang lurus, dan Allah tidak menghendaki jamaah sekalian kita ini menyimpang sedikit. Tetapi kenapa banyak juga manusia yang menyimpang? Karena manusia tidak lagi menyadari posisinya sebagai manusia.
ingin kemudian mengambil jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia mengambil jarak, semakin tersesat, semakin menyimpang lagi. Maka di ayat ketiga di surat Al-Insan ini, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ketika Allah anugerahkan ini jalan yang lurus, maka ada tipe manusia ini menjadi orang yang mengambil peniti jalan yang lurus dan ada jalan yang peniti. Dalam artian ada hamba ini yang menjadi orang yang bersyukur, ada juga yang menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, hari ini ketika kita dihadapkan dengan begitu fitnah dunia yang sangat begitu masif menghampiri kita semua, maka tidak ada cara lain kembali untuk menanyakan kepada diri kita semua, apakah hidup perjalanan saya ini sudah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ataukah semakin jauh dari apa yang Allah kehendaki. Semoga kita semuanya bisa merenungi dan bisa mengambil ibrah hikmah tentang kita sebagai manusia ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أكرر الوصية إليكم جميعا أوصي لنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقاه. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah-jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kemudian perjalanan hidup kita ke depan semakin dalam bimbingannya, semakin diberikan kekuatan untuk menapaki hidup ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kita adalah makhluk ciptaannya Allah, manusia, dan Allah adalah Al-Khaliq. Maka yang diciptakan harus mutlak mengikuti kehendak Sang Pencipta. Semoga kita semuanya bisa istiqomah dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. حمد الناعم حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب يجيب الأموات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم احينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء وشرنا يوم القيامة في جمرة الأولياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم اهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والعلماء والصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل بلاد المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم إنا نسألك الاستقامة اللهم إنا نسألك الاستقامة اللهم إنا نسألك الاستقامة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.